Hari ini kami akan menceritakan kisah nyata yang akan membuat bulu kuduk Anda berdiri dan mata Anda berkaca-kaca. Ini adalah kisah seekor ular yang melahirkan seorang anak manusia. Ya, Anda tidak salah dengar. Seekor ular melahirkan seorang anak manusia. Pada hari anak itu lahir, seluruh desa tercengang. Setiap wajah membeku karena terkejut dan hanya ada satu pertanyaan di setiap lidah. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang mulai berteriak ketakutan. Tidak seorang pun bisa mempercayai mata mereka. Namun, keterkejutan yang sesungguhnya datang ketika ular itu melakukan sesuatu pada anak yang tak berdosa itu yang membuat hati bergetar bahkan hanya memikirkannya. Waktu berlalu. Anak itu tumbuh dewasa tetapi suatu hari ular yang sama kembali dan apa yang terjadi kali ini begitu mengerikan sehingga jiwa Anda akan gemetar mendengarnya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah misteri alam terbesar. Sebuah kebenaran yang terlihat dengan mata tetapi di luar pemahaman. Untuk mengungkap misteri ini sepenuhnya, tetaplah bersama kami sampai akhir karena kisah ini akan mengguncang Anda sampai ke inti. Ada sebuah desa kecil, tenggelam dalam kesederhanaan dan kedamaian. Tak ada gedung tinggi, tak ada lampu yang menyilaukan, hanya kehangatan hubungan dan kedekatan di udara. Di ujung jalan tak beraspal desa ini, ada sebuah rumah tua yang bobrok. Jamila bibi dan putranya yang masih kecil, Hasim, tinggal di sana. Jamila bibi adalah seorang wanita tua, sangat sakit dan lemah. Tetapi setiap kali Hasim muncul di depan matanya, cahaya aneh akan mulai bersinar di matanya. Hasim bekerja sebagai tukang kebun di kebun tuan tanah desa Rais Sahab. Dia akan bekerja keras di tanah dari pagi hingga sore. Dia akan menyiram tanaman, membersihkan semak-semak, dan setelah kembali ke rumah di malam hari yang lelah, dia akan memijat kaki ibunya, memberinya makan. Dia akan mengurus semua kebutuhannya. Mengapa putranya bekerja begitu keras? Ibu sering berkata, "Ami, kamu berdoa saja. Aku akan mengurus sisanya." Hasim biasa tersenyum dan menjawab. Suatu malam ketika semua pekerja telah pergi dan bayangan senja jatuh di langit, Hasim bekerja sendirian di ladang. Ada rasa lelah di wajahnya, tetapi beban obat ibu di hatinya. Ketika Rais Sahab melihatnya, dia bertanya dengan heran, "Apakah kamu masih di sini, Hasim?" Suara Hasim berat. "Ami sangat sakit. Saya harus minum obat, jadi saya bekerja sedikit lebih keras." Rais Mian pergi tanpa mengatakan apapun. Malam itu Hasim mengorbankan tidurnya. Ketika dia pulang pagi-pagi sekali dengan obat itu, pemandangan yang dia lihat menghancurkan dunianya. Istri Jamila terbaring tak sadarkan diri. Napasnya lemah dan wajahnya pucat. Hasim menjerit, "Ibu, bangun, aku sudah membawa obatnya." Istri berkata dengan bibir gemetar, "Sekarang tidak perlu obat. Nak, kamu sangat lelah. Tapi aku tidak bisa pergi tanpa mengatakan satu kebenaran kepadamu. Aku bukan ibu kandungmu." Mendengar ini, Hasim terkejut. "Apa? Tidak, kamu adalah ibuku." Suaranya gemetar. Tetapi Jamila bibi mengatakan yang sebenarnya dalam napas terakhirnya. "Aku membesarkanmu dalam persembunyian, tetapi sekarang saatnya telah tiba. Aku harus memberitahumu semuanya." Setelah ini, napasnya berhenti. Kini Hasim ditinggalkan sendirian dan pertanyaan tentang identitasnya menghancurkannya dari dalam. Setelah beberapa hari, ia teringat Zubeda, perempuan tua yang merupakan saksi tertua di desa itu. Ketika Hasim bertanya kepadanya, sang ibu berkata sambil terisak, "Nak, kau bukan anak Jamila. Orang tuamu tidak memiliki anak. Lalu suatu hari kau tiba-tiba datang ke pangkuan mereka." Jamila hanya berkata begini, "Allah telah menganugerahiku." Harapan Hasim telah pupus. Ia mencari di setiap sudut dan celah rumah. Peti-peti tua, lemari-lemari berdebu, spray, tetapi tak menemukan petunjuk apapun. Matanya tak bisa tidur sepanjang malam. Saat fajar, ia berwudu. Ia membentangkan sajadah, sujud, dan mulai berdoa. "Ya Rabbul Alaminku, apakah tak ada lagi kerabat yang masih hidup yang terhubung dengan garis keturunanku? Jika ada, maka satukanlah aku dengan kenyataanku." Suatu malam, ketika ia kembali dari ladang, ia merasakan kegelisahan yang aneh di udara desa. Kekacauan di mana-mana dan ketakutan di wajah orang-orang. Seorang lelaki tua berkata dengan suara terengah-engah, "Nak, selamatkan hidupmu." Seekor ular berbisa yang mematikan berkeliaran di desa. Banyak orang terluka.
Jantung Hasim mulai berdebar kencang. Ia melihat seekor ular besar dan menakutkan bergerak ke arah anak-anak. Jeritan anak-anak itu memekakan telinga. Penduduk desa berdiri jauh dan gemetar. Tak seorang pun berani mendekat. Namun Hasim tak berhenti sejenak. Ia berlari ke arah ular itu. Dan kemudian sebuah pemandangan aneh muncul. Begitu ular itu melihat Hasim, ia gemetar dan mundur. Kemudian dengan sangat perlahan ia mendekatinya dan duduk di kaki Hasim. Jeritan penduduk desa kini berubah menjadi keheningan. Hasim juga merasa takut di dalam hatinya, tetapi ular itu tidak melukainya. Setelah beberapa saat, ular berbisa yang sama, yang membuat semua orang gemetar saat melihatnya, diam-diam kembali ke hutan, tanpa mengganggu siapapun sedikit pun. Penduduk desa terkejut. Seorang lelaki tua bertanya kepadanya, "Nak, apa yang telah kau lakukan? Pengaruh macam apa ini?" Hasim menjawab dengan nada lembut, "Aku hanya ingin menyelamatkan anak-anak ini. Aku sendiri tidak dapat memahami bagaimana semua ini terjadi." Kemudian mengumpulkan keberaniannya ia bertanya, "Apakah ada di antara kalian yang tahu siapa aku? Siapa orang tua kandungku?" Lelaki tua yang sama itu berkata sambil menarik napas dalam-dalam, "Nak, seingatku, ayahmu pergi ke hutan untuk menebang kayu suatu hari. Ketika ia kembali, ia menggendongmu. Tapi siapakah ibumu?" Pertanyaan ini belum terjawab bahkan saat itu. Bahkan hingga hari ini pun belum terjawab. Kegelisahan Hasim kini telah menjadi tekad. Ia memutuskan, "Sekarang aku akan pergi ke hutan tempat kisahku bermula." Keesokan paginya, tanpa memberitahu siapapun, ia memulai perjalanannya. Hutan itu lebat, misterius dan juga berbahaya. Pepohonan tinggi di mana-mana, suara burung, dan keheningan yang aneh. Ada ketakutan yang aneh di hati. Namun secerca harapan menyala. Setelah beberapa saat ia duduk di bawah pohon yang rindang. Rasa lelahnya sedikit menghilang tertiup angin sejuk. Tepat saat itu sebuah suara spiritual datang dari kejauhan. Begitu murni, begitu menyentuh hati hingga jiwanya bergetar. Bacaan Al-Quran di hutan yang sepi ini mengejutkan Hasim. Ia bergerak menuju suara itu dan kemudian mencapai sebuah batu tempat seorang lelaki tua duduk sendirian dengan pakaian putih. Al-Quran Syarif terbuka di depannya. Tentangnya dan ia sedang sibuk melafalkannya. Hasim mendekatinya. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara penuh kasih, "Nak, siapakah dirimu dan apa yang kau lakukan sendirian di hutan yang sepi ini?" Mata Hasim berkaca-kaca. "Baba, aku mencari ibuku. Ibu yang melahirkanku tetapi kemudian meninggalkanku karena suatu alasan." Hasim menceritakan seluruh kisahnya kepada pria tua itu. Aku menceritakan hal ini kepadanya. Ia terus mendengarkan dalam diam lalu berkata, "Nak, aku mengerti segalanya. Aku mengenal ayahmu. Aku pernah melihatnya menangis di bawah pohon ini." Orang tua itu berkata bahwa ayahmu tidak memiliki anak. Suatu hari ia datang ke hutan ini dan terus menangis serta berdoa kepada Allah. Aku mengatakan kepadanya bahwa ada sebuah sumur yang sangat tua di sudut hutan ini. Airnya murni. Siapapun yang meminumnya, doanya diterima. Ia pergi ke sumur itu. Ia minum air dan tiba-tiba seekor ular hitam yang sangat menakutkan muncul di depannya. Ia ketakutan. Ia hendak melarikan diri ketika ular itu memanggil dengan suara manusia. "Wahai manusia yang mulia, berhentilah. Aku tidak akan menyakitimu." Ular itu berkata dengan suara patah dan sedih, "Aku sangat kesakitan sekarang. Luka-lukaku membakar tubuhku. Aku sedang hamil dan dalam kondisi ini aku tidak dapat merawat anakku. Aku punya permintaan. Ketika anakku lahir, kamu harus membesarkannya seperti anakmu sendiri. Seperti seorang ayah." Mendengar ini, wajah ayahmu memucat. Hatinya mulai bergetar. "Aku manusia dan ini ular. Apa kata orang kalau aku membesarkan anaknya? Penduduk desa akan menganggapku gila." Tapi tak ada waktu untuk berpikir. Ular itu menggeliat kesakitan. Dan kemudian setelah beberapa saat, keajaiban alam yang paling aneh terungkap. Ular betina itu melahirkan seorang anak manusia. Ya, seorang anak dengan wajah dan rupa manusia yang menangis tanpa dosa sambil berbaring di dekat tubuh ular itu. Mata ayahmu terbelalak kaget. Ular itu berkata dengan suara gemetar, "Bawalah dia bersamamu."
Besarkan dia seolah-olah dia adalah darah dagingmu. Dan satu hal lagi, ketika kau dan istrimu berada di ranjang kematianmu, maka katakan yang sebenarnya padanya bahwa ibunya adalah seekor ular. Setelah mengatakan ini, ular yang terluka itu merangkak ke dalam sumur yang sama dari mana semuanya bermula dan kemudian menghilang. Ayahmu menggendong anak kecil bagai malaikat itu, membungkusnya dengan kain, dan membawanya ke rumahnya yang seperti gubuk, di mana mungkin tak ada kekayaan, tetapi tak ada kurangan cinta di hati. Ketika Jamila Bevi melihat anak itu, air mata diam-diam berkilauan di matanya. Ayahmu menceritakan seluruh kejadian itu kepadanya. Jamila Bibi memeluk anak itu dan berkata sambil menangis, "Anak ini milikku. Dia adalah anugerah dari Tuhanku. Dari mana asalnya? Bagaimana dia datang? Apa bedanya? Sekarang dia adalah kepercayaan kita." Mereka memutuskan bahwa rahasia ini akan selalu terkubur di hati mereka. Dan mereka terus membesarkan anak itu dengan kerja keras dan keringat mereka. Meskipun penduduk desa terus menghujatnya. Orang tua itu menatap mata Hasim dan berkata, "Nak, sekaranglah saatnya untuk membuatmu menghadapi kenyataan. Ibumu bukanlah wanita biasa. Dia adalah seekor ular." Wajah Hasim memucat. "Baba, apa yang kau katakan? Apakah darah ular mengalir di pembuluh darahku dan bukan darah manusia?" Orang tua itu tersenyum tipis dan berkata, "Nak, segala sesuatu mungkin terjadi di alam semesta ini. Ibumu mungkin bukan ular biasa. Dia mungkin seekor ular. Kau adalah pengubah bentuk yang memiliki kemampuan untuk mengambil bentuk manusia. Mungkin dia telah menikahi manusia dan kau adalah simbol cinta itu." Ia berkata lirih, "Jika kau ingin mencapai kedalaman keberadaanmu, maka kembalilah ke sumur tempat rangkaian ini dimulai." Air mata mulai mengalir dari mata Hasim. Ia berdiri. Ia berangkat menuju sumur itu untuk mencari kebenaran. Jalannya tidak mudah. Duri-duri merobek kakinya. Semak-semak melukai tubuhnya. Namun keberanian Hasim tidak goyah. Hanya ada satu suara yang bergema di hatinya. "Mengapa ibuku? Mengapa kau seekor ular? Dan di mana kau sekarang?" Saat berjalan di sebuah belokan, kakinya terbenam di rawa. Ia berteriak, "Adakah seseorang? Seseorang tolong selamatkan aku." Ia terus tenggelam. Hanya wajahnya yang tersisa di luar. "Ya Allah!" Ia menatap ke arah langit tanpa daya. "Apakah aku akan terkubur di tanah ini tanpa mengetahui kenyataan ibuku?" Saat itu seekor merpati putih turun dari langit. Ada tali yang kuat di paruhnya yang diikatkan ke pohon yang jauh. Burung itu bergerak menuju Hasim sambil membawa tali. Hasim memegang tali itu dengan tangan gemetar dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik dirinya keluar dari rawa. Begitu ia jatuh ke tanah, ia menatap langit dan berkata, "Ya Tuhan, aku bersyukur kepada-Mu sejuta kali. Engkau telah mendengar doaku." Ia membelai bulu-bulu merpati yang halus dan berkata, "Kau telah datang bagi malaikat untukku. Mulai hari ini, kau adalah tetanggaku, temanku." Dari kejauhan, mata Hasim tertuju pada sebuah sumur tua. "Teman," katanya kepada merpati itu, "sepertinya ini adalah tempat suci di mana kisah takdirku bermula dari sini." Begitu Hasim mencapai tepi sumur misterius itu, langkahnya terhenti. Matanya terbelalak kaget sekaligus takut. Tanah dipenuhi ular-ular merayap. Setiap ular mendesis dengan kedua mulutnya menjulurkan lidah. Tumpahan menetes dari gigi mereka dan semuanya tampak bersemangat mengepungnya. Hasim mundur selangkah. Detak jantungnya tak melambat, melainkan menjadi secepat badai. Sebuah pertanyaan menggema di hatinya. "Mungkinkah salah satu dari ular-ular ini ibuku?" Hasim menatap langit dan bertanya kepada sahabatnya, merpati putih bersih itu, "Sahabat, apa yang harus kulakukan sekarang? Air sumur ini sangat penting bagiku. Namun ular-ular ini telah menjadi musuh hidupku." Merpati itu mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di udara. Dengan paruhnya yang lembut namun kuat, ia mencoba menangkap drum kayu tua yang tergantung di dalam sumur. Ular-ular itu semakin gelisah. Tudung mereka terbuka lebar, tanah mulai bergetar, suara mendesis mulai bergema. Namun merpati itu tak kehilangan keberanian. Ia terus mencoba lagi dan akhirnya dengan satu pukulan, ia mematahkan drum itu sedemikian rupa sehingga menjadi begitu kuat dan tidak bisa bergerak. Ia mengocoknya
dan air sumur yang jernih pun terkumpul di dalamnya. Hasim meminum air itu dengan menyebut nama Allah, lalu bersujud dan bersyukur. Diiringi suara kepakan sayap merpati, ketika Hasim kembali melihat ke arah sumur, ia mendapati semua ular telah menghilang. Saat itu, sebuah bayangan merayap keluar dari dalam sumur. Seekor ular besar yang matanya memiliki semacam pengenalan yang aneh. "Anakku," sebuah suara lembut terdengar. "Akhirnya kau kembali padaku." Bulu kuduk Hasim berdiri. Ia mendekati ular itu dengan langkah gemetar. "Ibu, jika kau ibuku, maka katakan padaku bagaimana aku dilahirkan dari rahimmu dengan tubuh manusia. Lalu mengapa kau menyerahkanku kepada orang lain?" Ada binar di mata ular itu. Namun, suaranya mengandung kepedihan ribuan tahun. "Nak, dengarkan, aku sebenarnya manusia. Bukan ular betina, bukan pula ular betina. Aku adalah ratu sebuah kerajaan, kekasih seorang raja, dan kau adalah anugerah berharga dari cinta itu." Ada keterkejutan di mata Hasim. "Ibu, apakah aku benar-benar pewaris mahkota dan tahta? Seorang pangeran, seekor ular, atau sekarang seorang ratu?" Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku tidak meninggalkanmu karena kurangnya cinta, melainkan karena keadaan, konspirasi, dan waktu yang kejam memaksaku untuk melakukannya. Itu sudah lama sekali." Seorang raja berhati lembut dan penyayang memerintah di kerajaan yang keras kepala. Ratu pendampingnya begitu agung sehingga orang-orang memanggilnya Ratu Hati. Mereka berdua yatim piatu dan ia akan membesarkan para pengemis. Ia akan mendampingi setiap orang yang kesusahan. Namun ada satu hal yang hilang dalam hidupnya. Tahun-tahun berlalu tanpa seorang anak. Segala doa, segala pengobatan dicoba. Namun kebahagiaan tak kunjung lahir. Hantaman waktu dan tipu daya politik menggerogotinya. Para menteri dan pejabat istana meminta raja untuk menikah lagi agar seorang pewaris dapat lahir. Sang ratu patah hati, tetapi memahami tugas kerajaannya. Ia tetap diam. Raja pun menikah lagi. Dalam beberapa hari, kesehatan ratu mulai memburuk. Pelayan wanita itu berlari memanggil dokter. Namun, ibu dari istri kedua sudah ada di pintu. Ia masuk ke dalam, memeriksa denyut nadi ratu dan terkejut. Sang ratu penuh harap. Mendengar kabar ini, wajah istri kedua dan ibunya memucat. Ibu tua itu berkata kepada putrinya, "Jika anak ini lahir, raja akan kembali kepada ratu yang sama. Kita harus segera melakukan sesuatu." Wanita itu pun pergi menemui seorang dukun yang gemar meramal. Penyihir itu memberikan sebuah bungkusan hitam dan berkata, "Campurkan bubuk ini ke dalam air dan suruh dia meminumnya. Dia akan berubah menjadi binatang atau berwajah sedemikian rupa sehingga raja sendiri akan membunuhnya atau setidaknya mengusirnya dari istana." Ketika wanita licik itu, lambang kelicikan dan kecemburuan, kembali ke istana, begitu mendapat kesempatan, dia mencampur bungkusan hitam beracun itu ke dalam cangkir dan menyuruh ratu meminumnya, yang sedang tidur tanpa sadar dan tenggelam dalam mimpi menjadi seorang ibu. Setelah beberapa saat, ketika para dayang memasuki ruangan, mereka berteriak, "Ya Tuhan, seekor ular mengerikan merayap di tempat tidur ratu. Panjang, berat, dan dengan tudung yang terangkat, ada rasa sakit sekaligus keterkejutan di matanya. Malika bukan lagi manusia. Dia telah berubah menjadi ular." Malika terus menangis. Lidahnya sekarang hampir tidak mampu mengucapkan kata-kata manusia. "Ya Tuhan, aku tidak menyakiti siapapun. Jadi ada seorang ibu. Aku adalah seorang manusia. Bagaimana aku bisa menjadi ular?" Ketika dia keluar dari kamarnya, seluruh istana menjadi sunyi. Para prajurit, para dayang, menteri, raja, semua orang tercengang melihat wajahnya. Raja, dalam kemarahan dan ketakutan, memerintahkan dalam situasi yang tak terpahami. Bunuh ular piton mengerikan ini, dan ia sendiri bersalah dan menembakkan panah. Panah itu tertancap di tubuhnya yang lunak, dan ratu kini jatuh seperti ular yang merana. Namun ia tak bisa berkata apa-apa dengan suara manusia. Para prajurit mengambil ular yang terluka itu dan melemparkannya jauh ke dalam hutan. Tak seorang pun tahu bahwa ia adalah ratu yang sama yang pernah disebut ratu kerajaan ini. Di hutan, di bawah naungan pohon, seorang wali Allah sedang sibuk berdoa. Ia melihat ular yang terluka ini. Rasa sakit manusia terasa di matanya dan tanpa rasa takut, ia membalutnya.
Ia sembuh dalam beberapa hari. Tubuhnya seperti ular tetapi hatinya masih seperti seorang ibu. Malika menceritakan semuanya kepada putranya, Hasim, dengan suara berlinang air mata. Bagaimana ia diusir dari istana dengan tipu daya. Bagaimana tubuhnya berubah dan bagaimana putra yang tumbuh di dalam rahimnya adalah harapan terakhirnya. Mata Hasim berkobar. Ibu, apakah ada? Tidak ada obat untuk sihir ini? Saat itu orang tua itu mendekat dan berkata, Ya, nak, jika kau membunuh penyihir kejam itu, wujud asli ibumu akan kembali. Tapi ingat, hanya seorang putra yang bisa melakukan ini. Orang tua itu membacakan beberapa ayat suci yang jika dibacakan, semua sihir penyihir itu akan gagal. Hasim menyebut nama Allah dan pergi. Begitu sampai di depan penyihir itu, ia mulai membacakan ayat-ayat suci tersebut. Penyihir itu menjadi gelisah. Ketakutan muncul di matanya. Hasim mengangkat pedangnya dan dalam satu tebasan, memenggal kepala pria kejam itu. Mereka memisahkannya dari tubuhnya. Begitu kepalanya jatuh, ular yang menggeliat itu berubah menjadi wujud manusia. Dia adalah ibunya. Hasim berlari ke arahnya. Dia memeluk ibunya. Keduanya terus menangis tanpa henti. Kemudian ibu dan anak itu tiba di istana. Malika kini berdiri di ambang pintu istana bersama putranya, harga diri dan hak-haknya. Para prajurit, menteri, dayang-dayang, semuanya terkejut dan wajah istri kedua raja dan ibunya memucat. Kebenaran terungkap, dan kebohongan itu pun terbongkar. Malika menceritakan seluruh kejadian itu kepada raja. Mata raja dipenuhi keterkejutan dan kemarahan. Ia segera memerintahkan penangkapan keduanya. Malika melipat tangannya di hadapan raja dan berkata, Yang mulia, kedua wanita ini telah melakukan ketidakadilan yang besar kepadaku. Tapi aku ingin mereka diberi pelajaran, bukan hukuman. Mereka harus diusir dari istana. Ini adalah hukuman terbesar bagi mereka. Raja menerima permintaan ratu. Kemudian ratu menceritakan bahwa ketika ia diusir dari istana, ia berharap Hasim adalah putra raja dan dirinya. Mata raja berkaca-kaca. Ya Tuhan, Engkau sungguh agung. Engkau telah mengembalikan putraku kepadaku setelah bertahun-tahun. Ia memeluk Hasim dan berkata bahwa engkau adalah pewarisku. Seluruh istana didekorasi. Ada perayaan di jalan-jalan. Orang-orang membagikan manisan dan kembali ke kerajaan. Dan juga bahwa mereka yang menggali lubang untuk orang lain seringkali jatuh ke dalamnya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita bahwa betapapun cerdiknya kebohongan dan tipu daya, kebenaran dan keadilan pasti menang suatu hari nanti. Kasih sayang seorang ibu, doa-doanya dan kesabarannya merupakan kekayaan yang mampu mengembalikan tahta dan mampu pula mengubah takdir.